Panggung besar bernama Ketuin atau Weh-Wehan kembali tergelar di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat 7 Oktober 2022. Di tiap kampung di seantero kota santri ini, masyarakat antusias menghelat tradisi budaya turun-temurun untuk menyambut sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Puncak Weh-Wehan dirayakan masyarakat Kaliwungu tepat sehari jelang peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, yang tahun ini jatuh pada Sabtu 8 Oktober 2022. Diikuti ibu-ibu dan anak-anak, Weh-Wehan rata-rata mulai digelar selepas Asyar. Ibu-ibu saling menyiapkan dan menyajikan aneka makanan minuman di depan rumah masing-masing, layaknya orang berjualan. Sedangkan anak-anak berkeliling membawa dan membagikan aneka makanan minuman atau jajanan itu untuk dibagikan ke tetangga, dari rumah ke rumah, dan biasanya langsung ditukar atau mendapat balasan. Sejauh ini, geliat keramaian perayaan tradisi Weh-Wehan bermuara di dua desa di wilayah jantung Kecamatan Kaliwungu, yaitu Desa Kerajaan Kulon dan Desa Kutoharjo. Kepala Desa atau Kades Kerajaan Kulon Abdul Latif yang tinggal di Kampung Petekan menjelaskan, Ketuin atau Weh-Wehan atau sering pula disebut Ya Karim sudah berlangsung ratusan tahun silam. Tradisi ini dilakukan oleh para ulama penyebar agama Islam di seputar Kaliwungu, dengan tujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, yang terus dipertahankan hingga sekarang. Di tradisi Weh-Wehan, Ya Karim adalah ucapan khas ketika seseorang mencicipi menu Weh-Wehan milik tetangga hasil pertukaran. Sumpil adalah makanan tradisional utama yang khas dan harus ada atau dihidangkan di tengah tradisi Weh-Wehan. Makanan unik ini terbuat dari beras berbungkus daun bambu berbentuk segitiga, yang direbus atau dikukus. Cara memakannya dicampur dengan sambal kelapa. Sumpil adalah makanan khas yang tak tergantikan di tengah semakin beragamnya makanan minuman yang disajikan dalam Weh-Wehan saat ini. Ada bubur, ketan, kolak, roti, makanan kemasan, wedang uwo, wedang ronde, serta aneka minuman lainnya. Mesti diakui, aneka makanan minuman atau jajanan-jajanan kemasan modern, kini kian mewarnai tradisi Weh-Wehan. Seiring kota santri Kaliwungu, yang belakangan juga semakin berkembang sebagai kota kuliner. Daripada leluhur daripada Kaliwungu, memang ya sebenarnya antusias warga luar biasa. Karena memang Weh-Wehan ini kan tidak cuma terfokus di wilayah kampung, tapi di kampung-kampung sekarang sudah mulai terselenggaranya acara Weh-Wehan tersebut, sehingga tidak harus fokus di salah satu tempat. Nah, maka dari itu tetap kita sebagai kepala desa memberikan edukasi kepada masyarakat, karena Weh-Wehan merupakan acara tradisi, untuk bisa memberikan edukasi kepada penerus-penerus kita sebagai warga, untuk meneruskan alim ulama, karena ini merupakan peninggalan daripada alim ulama, untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakat. Arti pentingnya kita hidup di masyarakat, apalagi ini menyambut bulan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan selalu sampai kapanpun acara seperti ini tetap akan dilaksanakan. Yaitu kita saling memberi, saling berbagi kepada tetangga, karena memang itu ajaran daripada orang-orang tua dulu, kita untuk bisa saling memberi kepada masyarakat, agar kita paling tidak peduli dengan masyarakat setempat. Ini seperti itu, saling bersedekah untuk memberikan berbentuk makanan yang luar biasa, karena memang sebenarnya Weh-Wehan itu diupayakan karena memang asal usulnya ya memang masyarakat memang dari dulu itu, apalagi yang jadi tradisi yaitu sumpil. Sumpil merupakan salah satu ikon bahwa tradisi Weh-Wehan itu ya harus ada sumpil. Karena memang sumpil ini kan bermacam-macam, terbuat dari untuk bungkusnya dari daun bambu yang mudah diperoleh oleh di masyarakat. Ada beras yang untuk nanti akan dibungkus seperti lontong seperti ini, dan ada rempah-rempah yaitu ada kelapa yang dibikin seperti sambal kelapa seperti ini merupakan aduan yang mudah kita cari. Gus Tommy, sapaan akrab Muhammad Tommy Fadlur Rahman, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal bersama istrinya, Aldila Marseli pun tak kalah kompak merayakan tradisi Weh-Wehan dengan menggelar aneka rupa jajanan di depan rumahnya di Kampung Kapulisen atau Jalan Kiai Haji Asyari,
tak jauh dari Kampung Patekan, kampung tempat tinggal Kades Kerajaan Kulon Abdul Latif. Sambil menggendong Maryam, putri balita buah kasihnya bersama Gustomi, Aldila yang bukan warga asli Kaliwungu terlihat antusias melayani tukar-menukar aneka jajanan weh-wehan. Gustomi mengatakan, tradisi weh-wehan harus bisa terus dilestarikan dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraannya. Ibarat panggung besar, weh-wehan yang dirayakan tersebar menyeluruh di kampung-kampung di Kaliwungu, alangkah lebih indah jika memiliki satu titik sebagai panggung utama seremonialnya. Semisal di alun-alun Kaliwungu, ruang terbuka hijau atau RTHX Kawedanan Kaliwungu jika kelak sudah jadi. Kalau saya berharapnya, kan ini memang event tahunan dalam rangka kan sebagai bentuk apresiasi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tapi di samping itu sebagai bentuk peningkatan ekonomi daripada masyarakat, apalagi desa Kerajaan Kulon itu kan termasuk desa yang terfokuskan dengan UMKM-nya. Kita kemarin sempat komunikasi dengan Kepala Desa Pak Haji Abdul Latif untuk bisa diusulkan bahwa di sepanjang Jalan Ki Asari atau Jalan Pandian atau Jalan Sawah Jati yang itu merupakan pusat dari desa Kerajaan Kulon itu bisa diadakan seperti wisata kuliner. Kalau di Semarang itu ada namanya Semawis. Jadi kalau bahasa yang ditanyakan tadi, bisa nggak dipusatkan? Bisa, bahkan tidak cuma sebatas kegiatan event-event seperti ini, tapi seperti di situ juga ada wisata kuliner, produk-produk UMKM itu juga bisa dimunculkan. Saya rasa untuk selama ini tradisi weh-wehan di Kaliwungu ini sudah berjalan luar biasa sekali ya. Mungkin ditambah bila mana ada publikasi itu juga akan bisa menjadikan dari daerah-daerah lain bisa mencontoh kegiatan yang ada di Kaliwungu. Seperti dalam sejarah, dulu perjalanan waktu hanya ada di desa Kerajaan Kulon dan Kutoharjo. Sekarang melebar ke kecamatan, ada di sekitar Brangsong, di Kaliwungu Selatan. Itu di sebagiannya juga sudah mulai ada kegiatan weh-wehan. Frida Nuraini, warga Kampung Keranggan 3, Desa Kerajaan Kulon begitu bersemangat dan antusias merayakan weh-wehan. Bersama putrinya, Frida mengantar dan bertukar rupa-rupa jajanan anak-anak dan sebungkus gula teh ke kediaman Kiai Haji Muhibbuddin Mahfudz, pendiri Pondok Pesantren atau Ponpes Hidayatul Quran Kaliwungu sekaligus Kasepuhan Padepokan Pencaksilat Harimau Putih, yang tidak lain Pak D dari Gustomi. Menurut Frida, suasana silaturahmi dan saling berbagi penuh kekeluargaan dalam weh-wehan inilah yang menjadikan tradisi ini perlu terus dijaga dan dilestarikan. Kalau kita menyambut weh-wehan di Kaliwungu kan tradisi, jadi semua warga Kaliwungu itu bersuka cita karena itu kan menyambut hari kelahiran Kanjeng Nabi ya. Ini kan sudah menjadi tradisi yang hanya ada mungkin di Kaliwungu yang sekitar Kaliwungu kota, daerah Brangsong, Kaliwungu, Kendal. Kalau di Semarang, di mana kan tidak ada yang seperti jajan anak-anak ya, sama kalau untuk ada yang orang tua mempunyai anak kecil biasanya kan saya menyediakan jajan yang ada untuk anak-anaknya, yang kalau orang tua yang mungkin anaknya sudah besar-besar ya saya menyesuaikan misalnya kayak sembako. Tradisi weh-wehan atau ketuin yang agak berbeda, unik sekaligus inovatif dilakukan warga Kampung Ragam Warna, Dukuh Meranggen Desa Kutoharjo. Di kampung kreatif ini, warga merayaan weh-wehan mulai selepas maghrib yang dibarengi dengan kegiatan lomba foto weh-wehan. Muhammad Ulinuha, Ketua Panitia Lomba Foto Weh-wehan sekaligus Karang Taruna Kampung Ragam Warna mengungkapkan, lomba foto weh-wehan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai kota atau kabupaten di Jawa Tengah, memperebutkan hadiah uang total Rp3 juta untuk 5 pemenang. Daya tarik weh-wehan di Kampung Ragam Warna karena dihelat malam hari, dengan hiasan beraneka rupa teng-tengan atau lampion yang menyala warna-warni menghiasi segenap sudut perkampungan ini. Kades Kutoharjo Ivan Setiawan sengaja meluangkan waktu untuk datang dan berkeliling dari rumah ke rumah sambil sesekali mencicipi hidangan weh-wehan yang disiapkan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampung kami, di Kampung Ragam Warna, yang mana pada malam hari ini memperingati Maulud Nabi Muhammad Rasulullah SAW
pada malam ini mengadakan weh-wehan atau ketuwinan. Weh-wehan atau ketuwinan ini sangat berarti bagi kami karena dengan adanya weh-wehan atau ketuwinan ini membuat warga menambah guyub rukun, menambah kalau di Islam menyatakan itu sedekah. Karena kenapa? Di masing-masing warga dengan sukarela mengeluarkan apa yang dari warga itu inginkan sendiri. Paling tidak mengeluarkan masakan tradisional kayak sumpil, gawuk-gawuk, dan yang lainnya. Harapan besar dari kami, terutama dari desa, dengan adanya event ketuwinan ini, weh-wehan bisa diadakan di masing-masing kampung, bahkan di masing-masing RT, akan membuat Kaliwungu menjadi luar biasa sekali. Karena menambah berkah, menambah manfaat, dan nguri-nguri budaya leluhur kita, yaitu gotong royong, guyub rukun yang ada di situ. Hanya itu. Mendampingi selama kunjungan Kades Kutoharjo Ivan Setiawan, konseptor Kampung Ragam Warna Wiwik Wijayanti mengaku sangat terkesan dan mengapresiasi perkembangan Kampung Ragam Warna di tangan warga, terutama anak-anak muda setempat. Wiwik menilai, Kampung Ragam Warna, termasuk gelaran weh-wehan di dalamnya merupakan bagian dari panggung besar tradisi budaya khas kota santri Kaliwungu yang layak mendunia. Mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun dari awal, Mas. Jadi untuk ke depan Kampung Ragam Warna semoga menjadi inspirasi untuk kampung-kampung yang lainnya mengadakan maulid atau ketuwinan tahun depan lebih meriah, mengangkat kampung masing-masing dan memberdayakan ekonomi masing-masing kampung. Kalaupun ada, itu mungkin PR-nya pemerintah daerah, Ji. Langkah saya hanya untuk di kampung-kampung saja gitu. Jadi karena kita menggerakkan di basic itu kan nggak mudah gitu. Kalau untuk yang udah ke atas kan udah contoh basicnya udah jalan kan, tinggal ngedorong ke atas. Jadi saya lebih suka untuk membangun yang titik-titik sentral di kampung. Titik masing-masing titik di kampung aja gitu. Jadi kalau mau ada yang sentral, mungkin itu PR pemerintah daerah sendiri lah. PR desa ya, maaf. PR desa. Jadi PR saya hanya ke kampung-kampung aja, tingkat RT aja deh, Mas. Betapapun, tradisi weh-wehan atau ketuin hanya bisa dijumpai di kota Kaliwungu. Dalam bahasa Jawa, istilah weh-wehan berasal dari kata weweh yang berarti memberi. Sedangkan istilah ketuin berdasar dari kata tui atau tilik, bermakna menengok atau berkunjung atau silaturahmi kepada tetangga, teman, kerabat atau saudara. Di perayaan weh-wehan atau ketuin ini, masyarakat Kaliwungu menyiapkan berbagai makanan minuman tradisional yang dihidangkan di depan rumah masing-masing, layaknya orang berjualan. Warga saling berkunjung untuk memberi makanan minuman, yang kemudian akan ditukar atau berbalas dengan makanan minuman atau jajanan warga lainnya. Medianya kurang.